Halo, 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 selamat datang di Rhapsody Weekly Review Indonesia bersama saya Tevila Indra Putri. Kali ini saya akan mereview Rhapsody of Realities selama 1 minggu. Dan Rhapsody of Realities adalah buku renungan harian nomor 1 di dunia yang sudah diterjemahkan ke 8.123 bahasa di dunia dan 707 bahasa lokal daerah di Indonesia. Jadi, tunggu apa lagi? Mari dapatkan kopinya sekarang dan saya akan review dari tanggal 9 Februari 2026. Yang berjudul, Engkau adalah jawaban bagi dunia. Haleluya, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Tuhan telah memanggil kita, menetapkan kita untuk menjadi orang yang berkemenangan. Dan promosi itu adalah bagian dari hidup kita. Amin. Jadi jangan takut akan masalah dan cobaan, karena itu adalah batu loncatan bagi kita untuk mendapatkan promosi ilahi. Bagi kita untuk menjadi semakin besar dan besar bersama Tuhan. Amin. Selanjutnya di 10 Februari 2026 yang berjudul, Tidak ada yang dapat menggantikan kelahiran kembali. Di Yohanes 3:3 dikatakan, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kita harus dilahirkan kembali untuk mengalami kehidupan ilahi, kehidupan Allah itu sendiri dalam kita dan menjadi bagian dari kerajaan Allah. Jika Anda belum dilahirkan kembali, Anda bisa ke page paling akhir di buku Rhapsody of Realities ini dan doa tentang doa keselamatan dan terimalah Yesus sebagai Tuhan, maka engkau akan menerima kehidupan ilahi itu. Haleluya. 11 Februari 2026, luar biasa, berdoa dalam roh. Di Roma 8 ayat yang ke-26, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri yang berdoa untuk kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, berdoa dalam roh adalah cara efektif untuk kita berdoa sebagai orang Kristen. Dan inilah yang dikatakan oleh Alkitab itu sendiri bahwa Roh Kudus membantu kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Amin, haleluya. 12 Februari 2026 yang berkata, hukum porsi ganda. Di Ulangan 21 ayat yang ke-17, tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang mempunyai hak kesulungan. Jadi double portion atau hukum porsi ganda adalah tentang menerima warisan, otoritas, dan posisi yang sama. Bukan tentang kuasa yang lebih banyak, tapi tentang warisan otoritas yang diberikan sama kepada kita. Haleluya, haleluya. Di Ulangan 21 ayat 17 tadi dikatakan bahwa mengatakan anak sulung berhak atas porsi ganda dari warisan Allahnya. Kita mempunyai warisan otoritas dari Bapa kita. Jadi kita pakai warisan ini untuk berjalan dalam dunia ini dengan penuh kuasa. Haleluya. 13 Februari 2026 dikatakan, hiduplah lebih tinggi dari pengaruh setan. Lukas 22 ayat yang ketiga, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang yang ke-12 murid itu. Amin. Yes, jangan biarkan keserakahan, kemarahan, atau nafsu mengendalikan kita. Seperti yang di Lukas tadi bilang bahwa iblis itu masuk ke dalam Yudas karena keserakahannya. Kita jangan jadi orang yang serakah, tapi kita orang yang penuh dengan cinta, kasih, dan berkat. Dan kita berjalan di dalam dunia ini dengan identitas itu. Haleluya. 14 Februari 2026 yang berkata, pengelola ekonomi Kristus. Ibrani 12 ayat 22 sampai 23. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Amin. Kita adalah ekonomi dan kita adalah pengelola ekonomi Kristus itu sendiri. Haleluya. Jadi kita menggunakan nama Tuhan kita, Tuhan Yesus, untuk mengalirkan sumber daya dan provision atau persediaan. Di Ibrani tadi dikatakan bahwa kita adalah bagian dari yang lebih tinggi, yaitu kumpulan yang meriah, jemaat atau gereja anak-anak sulungnya. Amin. Inilah identitas kita. Kita adalah pengendali ekonomi Kristus. Haleluya. Terakhir, 15 Februari 2026 yang mengatakan tantangan keunggulan. Daniel 6 ayat yang ketiga. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Amin, haleluya. Jadi sebagai orang Kristen kita punya tantangan keunggulan.
yang adalah menjadi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tantangan di sini bukan berarti tantangan yang membuat kita down, tetapi tantangan yang men-challenge kita. Itu disebut challenge. Tantangan yang membuat kita semakin lebih baik. Tantangan untuk membuat kita semakin berkembang dalam pikiran, dalam wawasan, dalam luas pengetahuan kita, dan kita bertekun dalam keunggulan ini. Karena roh Allah itu adalah roh yang menghasilkan excellent atau keunggulan. Amin. Daniel memiliki roh yang unggul dan luar biasa, dan menjadikan Daniel menjadi orang yang di atas rata-rata. Dan itu adalah kita di dalam Tuhan. Haleluya, ini adalah kita dalam Tuhan, dan ini adalah realitas yang luar biasa, bukan? Rhapsody of Reality sungguh sudah memberkati banyak bangsa-bangsa dan terutama Indonesia. Jadi tunggu apa lagi? Jika Bapak Ibu Saudara belum dapat buku Rhapsody of Realities, Anda bisa dapatkan di link yang tertera di layar Anda. Datang ke link itu dan dapatkan dalam digital copy yang ada di link itu. Dan saya akan berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di Weekly Review selanjutnya.